Pak Zulfikar, Ibu Nila, Anda berdua oleh karena melahirkan atau punya anak pertama yang ADHD, kemudian autis, dan Pak Zulfikar bernasar ya, bahwa kalau anak yang ketiga ini lahir dan normal, maka saya akan mendedikasikan waktu saya, pikiran saya, bahkan sebagian dari harta saya untuk membantu anak-anak seperti Rehan ya, anak Anda yang kena autis. Nah, kalau dilihat sebagai orang tua maupun sebagai pendiri dari yayasan untuk membantu anak-anak dengan autisme ini, apa tantangan terberat untuk menjadi orang tua dari anak-anak dengan autis ini? Saya kira layaknya orang tua lainnya, kita pasti punya harapan. Ya, harapan anak kita jadi seseorang. Namun bagi kami orang tua yang anak yang menyandang autisme, kami harus bagi 3 dulu harapan itu. Apa itu? Yang pertama, anak kita punya self skill dulu, ya, kemampuan urus diri. Dan ini tidak bisa ada batas waktunya kapan akan terjadi. Saya harus katakan itu. Jadi kita ada misalnya ada beberapa anak dengan pola terapi yang sama, belum tentu yang satu bisa sikat gigi, yang lainnya sudah bisa juga. Tentu tidak mudah. Itu harus beres dulu, ya, supaya mereka bisa support dirinya sendiri. Kalau sudah itu mereka bisa diajarkan tentang social skill sederhana, tentang menyapa, tentang duduk tertib di tempat umum, tentang tidak mengambil barang orang yang mereka suka. Putra kami sendiri ketika melihat barang di jalan, di mall, dia bisa rebut. Dulu ya. Iya. Kemudian ngelihat anak orang nangis, dia pukul. Jadi bayangkan situasi-situasi itu bisa sangat tidak terkendali. Kami selalu yakin, dan saya terutama dan ibu gitu ya, yakin sekali bahwa ketika kami juga mencurahkan pikiran dan apa yang kami punya sebagian kepada anak-anak yang lain, maka akan datang bala tentara Tuhan untuk membantu anak kami. Jadi sekarang putra saya hadir di sini nomor 2, Rehan Iftikar, Muhammad Rehan Iftikar. Rehan, boleh berdiri. Salim dulu sama Pak Andi. Salim dulu. Iya, Andi Noya. Ini pasti Rehan. Iya. Oke, Rehan boleh duduk ya. Duduk sama. Oke, ini Rehan yang memberikan semangat dan memberikan nazar ya, atau menginspirasi nazar, sehingga lahirlah Yayasan Cinta Harapan Indonesia. Ya. Jadi Rehan sekarang usia 19 tahun, SMA kelas 2, sudah bisa banyak berinteraksi, ikut belajar di kelas, namun dari waktu ke waktu dia juga harus dibimbing oleh gurunya, guru khusus ya. Salah satunya hadir di sini juga, Mr. Ain, boleh berdiri. Ya, boleh berdiri. Ya. Terima kasih. Dan Rehan bisa sampai seperti ini berkat jasa para terapis dan para saya sebutnya relawan, pejuang-pejuang YCHI yang sebagian hadir malam ini, mohon berdiri juga. Boleh berdiri? Ya. Baik, banyak juga. Terima kasih, luar biasa ya. Nah, apa yang Rehan bisa sekarang ini? Rehan bisa apa sekarang? Bisa nyanyi. Oh, bisa nyanyi. Rehan cenderung bagus di IT. Ya, cenderung bagus di IT. Bisa main musik, bisa mengatur, merekam film di rumah, di TV, bisa ngatur channel dengan bagus. Bapaknya nggak bisa, ya, bapaknya nggak bisa. Saya juga. Iya. Jadi dan bisa apa ya? Dia juga sudah 2 juz hafal Quran. 2 juz hafal Quran. Daya ingatnya tinggi, jadi dia ingat semua nama teman-temannya mulai dari Prateka sampai yang sekarang dengan nama lengkap. Tolong masukkan Andi Noya, satu aja selir ya. Diingat ya. Andi Noya. Iya. Sampai nanti Om Andinya udah tua, kamu harus ingat ya, Rehan ya. Namun dalam kaitan ini Pak Andi, yang mau saya sampaikan adalah yang saya sampaikan kedengarannya begitu bagus, indah gitu ya. Namun itu tidak pernah terbayangkan. Waktu kita pertama menghadapi Rehan usia baru 2-3 tahun, impian saya cuma satu. Apa itu? Rehan bisa bilang, "Papa, Rehan minta ini." Anda merindukan itu ya?
kalau tidak dilakukan di masa usia anak-anak akan sangat berat. 7 tahun lucu, 14 tahun sudah nggak lucu lagi, 21 tahun jadi masalah besar. Rehan bukannya tidak pernah tantrum lagi, ada sekali-sekali dia tantrum gitu. Namun dia sudah bisa belajar untuk dikendalikan dengan pesan suara. Dulu tidak bisa sama sekali, dan itu harus 3 orang yang memegangnya kalau tantrum. Namun kalau Rehan mungkin tantrum 3-6 bulan sekali dalam situasi khusus, ada anak yang hari ini sehari bisa tantrum 3-7 kali. Gitu. Dan itu kalau tadi lihat di video, ada satu anak kami yang kami urus juga yang tidak tantrum tapi tidak terkendali dari waktu ke waktu. Jadi buat para orang tua perlu ketekunan dalam melakukan terapi gitu. Dan saya bukannya mempromosikan sebuah metode gitu ya, tapi dari sekian banyak metode di dunia ini yang ada penelitiannya secara khusus adalah ABA, Applied Behavior Analysis. Nah itu apa itu? Sederhananya apa? Jadi contoh begini, kalau saya mengajarkan Rehan 3 gitu, kalau anak biasa 3 ngerti, tapi Rehan harus lihat 3 itu lihat 3 gitu, 3 gitu ya, 3 gitu. Jadi dia butuh pesan suara, butuh visual, dan butuh kinestetik. Dan ini harus berulang-ulang. Kalau saya ngajarkan Rehan dulu ambil buku, saya bilang begini, Rehan ambil buku, dia nggak akan bisa ambil buku. Karena dalam benak dia tidak ada konsep ambil buku. Maka sambil saya sampaikan, saya harus bimbing dia ke sana dan ambil bukunya begitu. Buat dia tahu itu namanya ambil buku. Oh, itu metodenya. Dan lama-lama mereka akan punya kemampuan asosiatif yang lebih baik sehingga pesan-pesan verbal mulai bisa mereka terima. Dengan apa yang Anda dan Ibu Nila serta mungkin relawan-relawan yang ada di Yayasan Cinta Harapan Indonesia, apa harapan Anda? Jadi satu tentu saya mau bilang begini, bagi kita semua para orang tua, cintai anak kita sepenuhnya. Namun waktu kita mencintai mereka, ingat ada 10.000, 1 juta anak yang bukan anak kita, tapi juga butuh cinta kita. Karena mereka mungkin tidak seberuntung anak kita yang lahir dari keluarga kita, tapi mereka sama manusianya dengan anak kita. Maka saya menghimbau, mengajak bahwa cintailah anak kita dan mencintai anak-anak yang lainnya dengan rasa yang sama. Namun kalau harapan tantangan terbesar Indonesia hari ini dalam dunia autisme adalah ketiadaan terapis, Pak Andi, terapis ABA. Ada namun tidak regulated, tidak diatur, tidak diatur dalam nomenklatur kementerian. Sehingga tidak ada orang yang bercita-cita jadi terapis ABA, terapis anak-anak autisme. Makanya Anda tawarkan beasiswa, tapi belum banyak yang berminat ya, karena tahu tantangannya besar sekali ya, berat sekali. Jadi kalau beasiswa yang kami tawarkan itu adalah untuk S2 ya, agar kami bisa punya tim yang membangun kompetensi autisme di lembaga kami sehingga kredibilitas kami lebih terbukti lah ya. Bukan terbukti untuk sok membuktikan, bukan, agar bisa kami lebih yakin apa yang kami lakukan itu benar secara akademis. Kalau Pak Andi bisa bayangkan, terapis ABA itu terapis paling menderita di muka bumi. Karena waktu dia melakukannya, dia bisa dipukul, digigit, ditendang, diludah, dijambak oleh si anak. Jadi kalau Anda harapkan adanya wadah atau payung ya, wadah atau payung dan lembaga pendidikan. Ini yang sedang kami coba perjuangkan juga, mungkin nanti mengajak kolaborasi bagaimana kita bisa menyusun nomenklatur baru dan kerjasama dengan Kemendikbud sekarang, gitu, agar dibangun program pendidikan D1 sampai D4 untuk membangun para terapis bagi anak-anak penyandang autisme. Baik. Terima kasih Pak Sulfikar, terima kasih Bu Nila, terima kasih Rehan ya sudah hadir di acara Ki Candy. Dan sebelum kita akhiri, kita akan bagikan buku ya. Kali ini bukunya memang spesial karena Pak Sulfikar sendiri yang menulis buku ini ya. Judulnya The New You ya. Petakan ulang hidupmu dan jadilah hebat. Ya, ada 2 buku, seri 1 dan seri 2. Ini juga, dan ini akan saya bagikan ya untuk yang hadir hari ini. Apakah semua sudah menerima buku ini? Apakah semua bahagia? Baik.
Bagi Anda yang di rumah, jangan khawatir, Anda juga bisa turut berbahagia karena kesempatan untuk mendapatkan 2 buku ini atau salah satunya sangat terbuka. Caranya mudah, cukup ikut kuis di Twitter Kick Andy Show dan juga bisa melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda yang tadi kelewatan, tidak menonton dari awal, Anda juga bisa mengikuti episode kali ini dari awal melalui metrotvnews.com. Dan juga ada di YouTube, Kick Andy Show. Dan jangan lupa, pertemuan kita tidak lagi di hari Jumat. Anda kalau menonton saya, acara Kick Andy, pada hari Minggu, pukul 19.05. Jangan lupa, setiap hari Minggu pukul 19.05. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, jangan lupa caranya mudah sekali, yaitu melalui benihbaik.com. Akhirnya semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.